Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan saya Kang Asep. Salam semuanya kepada subscriber dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan rezekinya melimpah. Saya di kesempatan malam hari ini akan menjelaskan ilmu pengetahuan mengenal Allah Tuhan kita dengan cara syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Tapi sebelumnya yang belum subscribe dulu ya. Share, like, juga tekan tombol loncengnya. Mudah-mudahan channel saya bisa berkembang dan bisa membuat video-video yang bermanfaat untuk semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti yang tadi saya bilang, saya akan menjelaskan ilmu pengetahuan tentang mengenal Allah dengan cara syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Dasarnya kita mengenal Allah itu dari syariatnya, bahwa Allah itu ada karena ada makhluk yang diciptakan. Umumnya yakin kepada Allah itu karena ada ciptaannya. Ya sebenarnya dengan cara seperti itu udah bagus, udah baik sekali kalau dengan keimanan. Saya di sini akan menjelaskannya secara mendalam tapi dengan simpel. Tahapan-tahapannya saya akan jelaskan dengan buah salak. Kok buah salak ya? Ini buah salak ini. Ya, tahapan-tahapannya akan saya jelaskan dengan buah salak ini. Nah, salak ini katakanlah syariat. Sebelumnya kan kita belum tahu ya buah salak itu seperti apa. Ya dulu waktu kita kecil tahu dari orang lain, tahu dari orang tua kita bahwa ada buah yang namanya buah salak ya. Tapi ini katakanlah syariat ya. Kita proses lagi dengan tahap thariqat. Naik lagi kita ke thariqat ya. Apa itu thariqat? Thariqat artinya jalan ya. Kita tempuh atau kita kupas dengan cara thariqat. Thariqat ada beberapa macam, ada thariqat Qadiriyah, thariqat Naqsabandiyah, dan masih banyak lagi thariqat-thariqat yang lain. Ya kita berthariqat itu tergantung kita menemukan mursyidnya. Thariqat ialah mengupas syariat dengan cara zikir atau bertasbih. Nah, dengan kita berthariqat sama dengan mengupas salak ini. Ya. Dengan kita selalu berzikir kepada Allah, memancarlah cahaya dari Allah masuk ke dalam kolbu kita. Dengan cahaya itu, kita dituntun oleh cahaya menuju cahaya. Dan diperkenalkanlah kepada Allah. Dan Allah pun mengenalkan dirinya kepada kita. Sehingga kita tahu tentang ketauhidan dan sifat-sifatnya Allah. Bahwa Tuhan kita Allah yang Maha Esa. Ibaratnya kita mengupas isi salak ini berarti kita bertorekat. Bertorekat, dikupas dengan torekat. Nah, terlihatlah isi dalam salak ini, berarti kita sudah masuk ke hakikat ya. Memancarlah cahaya ya, dari Allah masuk ke kolbu kita, lalu kita secara terang benderang mengetahui hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah mengenalkan dirinya setelah kita masuk ke dalam cahaya. Kita sudah tahu hakikatnya salak ini, sudah tahu rupanya, sudah tahu sifatnya seperti ini ya. Dengan cara thariqat seperti ini kita kupas seperti ini. Tapi ada satu hal lagi yang belum kita ketahui, yaitu rasanya ya. Seperti apa rasanya salak ini? Nah, kita berarti naik lagi ke tingkatan makrifat ya. Naik lagi ke tahap makrifat.
Dituntunlah kita masuk ke dalam cahaya, barulah kita di situ dimakrifatkan oleh Allah, sehingga kita mengenal Allah lebih dekat lagi, sampai kita benar-benar merasakannya. Allah memberikan pengetahuan kepada kita, ibaratnya kita memakan ilmu Allah ya. Sudah menerima ilmu dari Allah itu, seperti makan buah ini. Kita sudah tahu ya rasanya, sudah merasakan, benar-benar merasakan salak ini rasanya seperti apa ya. Ini adalah bentuk kemarifatan, pengetahuan yang tinggi ya, pengetahuan yang dalam seperti ini, sampai kita merasakannya. Ya udah ya, kita simpan dulu salaknya. Kalau kita sudah marifat, Allah terasa dekat, terasa selalu ada dimanapun kita berada. Pertolongannya begitu dekat. Apapun yang terjadi itu kehendaknya. Arsinya meliputi langit dan bumi. Sehingga kita tidak akan bisa sombong, tidak bisa takabur, dan tidak bisa merasa berdaya. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan di setiap kejadian selain kuasanya Allah. Dan orang yang makrifat akan merasa tidak bisa apa-apa, akan merasa bodoh, karena puncaknya pengetahuan ialah ketidaktahuan. Orang yang makrifat akan lebih ahli melaksanakan syariatnya, akan lebih ahli orang yang makrifat itu menjalankan syariat-syariatnya. Seperti itu ya. Jadi bukan berarti orang yang sudah makrifat tidak perlu ibadah-ibadah yang lain. Jadi orang yang makrifat itu bahkan lebih ahli menjalankan syariatnya, seperti itu. Kan ada yang bilang yang sudah makrifat tidak perlu sholat, yang penting kita hakikatnya, syariatnya kita tinggalkan. Enggak seperti itu. Rasulullah aja yang makrifatnya tidak ada bandingannya, tetap beliau melaksanakan syariat. Bahkan kita harus tahu ya, ada sholat daim ya. Sholat daim itu sholat yang benar-benar khusyuk ya. Benar-benar khusyuk. Karena apa? Sholat itu kan artinya hubungan ya. Jadi hubungan dengan Allah itu dengan khusyuk. Nah, kita kembali lagi ke salak tadi ya. Kita perjelas lagi dengan simpel. Tentang syariat adalah bentuk salak ya, yang belum kita kupas. Naik kita ke tahap torikat ya. Torikat itu mengupas salak ini, sehingga kita melihat bentuknya, melihat rupanya seperti ini, itu udah menunjukkan kita naik ke tahap hakikat ya. Nah, setelah kita naik ke tahap hakikat, kita diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah, sehingga kita merasakannya seperti ini. Jadi kita merasakan rasanya seperti apa, asam manisnya kita tahu. Nah, itulah pengalaman perjalanan kerohanian sampai kita merasakannya, benar-benar merasakannya. Itulah yang disebut ma'rifatullah. Nah, jadi bagi siapapun yang ingin ma'rifat kepada Allah, maka kita harus lebih giat lagi dalam syariatnya, lebih khusyuk lagi, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita tidak bisa ma'rifat tanpa kehendak Allah ya. Jadi kemarifatan itu ialah kehendak Allah. Kalau bukan Allah yang memarifatkan kita, tidak ada yang bisa memarifatkan. Ya, sampai di sini
Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti dan juga bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita semua dima'rifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama kita harus rajin-rajin beribadah ya, banyak-banyak beramal soleh agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Nanti akan saya jelaskan tentang hal-hal kemarifatan ya, tentang nafsu, tentang jiwa, tentang ruh. Mudah-mudahan kita disehatkan selalu. Kita ketemu lagi nanti ya. Ya, yang belum subscribe dulu ya. Ya, mudah-mudahan subscriber kita berkah selalu ya. Yang sudah subscribe berkah, yang belum subscribe ya berkah ya. Semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.